lihat satu-satu sekarang. Fitrahnya. Ada teori fatalistik. Kalau di kita dikenal dengan Jabariyah. Jadi manusia itu sampai detail paling kecil kehidupannya sudah ditetapkan oleh Allah. Itu perspektif fatalisme. Orang itu baik apa jahat, itu takdir. Kamu termasuk ashabul yamin apa ashabus simal, itu sudah ada labelnya. Ini pandangan Jabariyah. Yang ditakdirkan masuk neraka, pada akhirnya tetap akan masuk neraka. Yang ditakdirkan masuk surga, pada akhirnya tetap akan masuk surga. Meskipun kamu mati-matian untuk misalnya, saya ini jahat, harus jadi orang baik, usahamu akan gagal. Kenapa? Kamu sudah dilabeli oleh Allah untuk jadi orang jahat. Itu Jabariyah. Jadi kita ini hanya kayak wayang. Jadi wayang itu kan tergantung dalangnya. Jadi kalau dalangnya mau, ya mungkin misalnya harusnya ceritanya yang kalah itu Kurawa, yang menang Pandawa, diwalik wae wong aku dalangnya. Kurawa menang lah, ini ceritanya itu kuwaco. Dalang puasa begitu. Allah punya prerogatif 100% pada manusia. Ini cara pandang Jabariyah, fatalistik. Jadi fitrahnya manusia apa? Tidak ada fitrah-fitrahan. Semuanya ditentukan oleh Allah. Kalian malam ini hadir di sini, itu ya sudah ada nasnya. Sudah tertulis detail. Dapat minum apa enggak juga sudah ada. Ya, jadi perspektif Jabariyah. Ada yang punya pandangan semacam ini. Oke, sering saya ditanya yang gini ini, Pak, hidup itu kan memang semuanya diatur oleh Allah, tapi ada pandangan sebelah yang bilang manusia itu bebas, kebebasan manusia dan takdir. Itu kan sering sekali ditanyakan. Itu sebenarnya perdebatan para ulama besar zaman dulu, Jabariyah, Qadariyah, sampai hari ini. Jawabannya seperti apa? Bisa diulang rekaman-rekaman tentang Abu Hasan Asy'ari, kebebasan. Saya sudah banyak sekali teori. Kalau saya ulang-ulang nanti yang mendengarkan bosan. Jadi tapi ada perspektif fitrah semacam ini. Jadi fitrah itu tidak ada, yang ada ya semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Terus ada perspektif behaviorisme. Jadi behaviorisme itu pandangan kayak tadi ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi manusia itu pada awalnya saat dia lahir itu kosong. Mungkin teman-teman yang belajar filsafat sering dengar filosof John Locke dengan tabula rasanya. Jadi manusia itu kosongan begitu lahir. Dia nanti jadi apa, isinya apa, nasibnya baik atau buruk, ya tergantung dialektikanya dengan lingkungan sekelilingnya. Jadi mukmin atau kafir, ya tergantung nanti perjuangan dan kisah hidupnya. Jadi ini namanya pandangan behaviorisme. Kamu jadi orang baik atau jadi orang buruk, itu ya nanti tergantung sejarah hidupmu. Kamu dapat pengaruh apa, dan bisa berubah-ubah tergantung inputnya. Mungkin dulu kamu anak soleh, tapi sekarang sudah hanya tinggal setengah soleh. Terus nanti lama-lama jadi seperempat soleh, bisa begitu. Tergantung dialektik kamu dengan lingkungan sekelilingmu.
Dulu temennya santri-santri, sekarang koncone preman-preman. Mungkin besok kalian bisa berubah-ubah. Jadi dirimu itu kosong sebenarnya. Nanti terbentuk seperti apa tergantung dialektikamu dengan lingkungan sekelilingmu. Yang sering dengerin ngaji filsafat, mungkin saya pikirannya rotuh ke filsafat-safatan. Sidik-sidik ngomong filsafat, ya kan, merasa harus ngerti filsafat. Kalau ada orang ngomong filsafat, ala kecil. Ada yang begitu. Kenapa? Yang dibaca itu. Jadi tergantung yang kamu masukkan apa dalam dirimu. Itulah nanti yang membentukmu. Jadi tidak ada pakem awalnya, tidak ada defaultnya. Bahasanya komputer, pokoknya lahir itu kosong, tinggal digambari apa kejadiannya nanti di situ. Jadi itu kan di surat An-Nahl itu disebut wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Jadi Allah mengeluarkanmu dari perut ibumu itu tidak ngerti apa-apa. Ya, pasti aja kan kamu masih kosong. Semua pengetahuan kan kamu dapat setelah akalmu jalan dari lingkunganmu. Begitu kamu lahir, kamu sebenarnya bersih, fitri, tidak ada isinya apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Lalu Allah menjadikan, memberikan buatmu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani supaya engkau bersyukur. Jadi modal utamanya, kalau menurut ayat ini, kita ini kan kosong. Kalau ingin meningkat kualitasmu, modalnya 3: telinga, mata, sama hati nurani. Mulut tidak termasuk. Mulut kan nanti yang kamu pakai menceramai orang-orang itu. Jadi kualitas dirimu nanti ditentukan apa yang kamu dengarkan, apa yang kamu lihat, kamu baca, dan apa yang kamu rasakan. Jadi disitulah nanti karaktermu terbentuk. Maka dengarkan yang baik-baik, baca, lihat yang bermutu-bermutu, rasakan yang penting-penting, yang indah-indah, yang bagus-bagus. Maka hidupmu juga akan bagus, baik, indah, berkualitas. Jadi kuncinya kalau pakai surat An-Nahl itu 3 itu: sam'a, wal basar, wal fu'ad. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Jadi 3 alat ini harus lebih aktif dari yang lain. Ya, hari ini kan dalam hidup kita yang aktif kan banyak 2. Kalau tidak mulut ya jempol, go HP-nan itu. Jadi kalau disuruh baca males. Begitu ada postingan panjang, kok panjang banget, mesti paling mbok loncat-loncati, males bacanya. Mendengar juga tidak betah. Jadi kuasai 3 alat ini, nanti hidupmu akan lebih berkualitas. Termasuk yang fuad, pertajam hatimu, fuadmu, nuranimu. Karena hari ini banyak orang yang fuadnya padam. Jadi sehingga hidupnya gelap. Nah, itu pelajaran dari aliran behaviorisme. Jadi kita itu bersih, kosong, tapi lingkungan yang mengisi kita. Terus ada pandangan dualisme. Kalau dualisme ini pandangan bahwa kayak tadi, dalam diri kita itu ada 2 potensi sekaligus. Tidak kosong kita itu punya kecenderungan bahkan 2 orientasi.
ke arah kebaikan, ke arah keburukan. Tinggal mana yang kita aktualkan. Jadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah yang mengisi diri kita, mengilhamkan dari dalam diri kita fujuraha wa taqwaha. Jadi yang negatif dan yang positif kita punya daya untuk merengkuh itu. Pandangan ini namanya dualisme. Seperti diuraikan di depan. Kita jadi orang jujur bisa, jadi orang curang juga bisa. Dua-duanya kita punya daya. Ini namanya pandangan dualisme. Berarti ada potensi yang sudah tertanam dalam diri kita. Jadi ternyata kalau kembali ke fitrah, kalau pakai teori ini ya harusnya ditambahi kembali ke fitrah yang baik. Jadi nanti, karena ternyata manusia juga bisa curang, juga bisa jahat. Nah, pandangan ini namanya pandangan dualisme. Jadi manusia itu dalam hidupnya pertarungan antara dua orientasi. Kamu milih yang baik apa yang buruk, kamu milih yang penting apa yang tidak penting, kamu milih yang jahat apa yang baik. Nah, itu pandangan ini namanya dualisme. Ada pandangan namanya humanisme. Kalau ini melihat bahwa manusia itu membawa fitrah, dan fitrahnya itu fitrah kebaikan saja. Kalau muncul kejahatan itu karena manusianya yang nyeleweng dari fitrah kebaikan ini. Nah, teori semacam ini namanya humanisme. Jadi aslinya manusia itu baik. Jadi manusia punya sifat-sifat bawaan yang positif. Lingkungan yang membuat orang lupa dengan fitrah baiknya, harusnya dia baik, terus dia jadi jahat. Ya dalilnya tadi fitratallahi lati fataronna sa'alaiha. Kalau manusia setia dengan fitrahnya, dia pasti baik. Jadi pandangan semacam ini namanya humanisme. Jadi percaya pada manusia dan kemanusiaan. Oke, terus kalau ini psikoanalisis. Psikoanalisis itu banyak lebih melihat bahwa manusia itu, kalau tadi kan lingkungannya yang menentukan, kalau di psikoanalisis tidak. Dorongan dalam dirinya yang menentukan. Tingkah laku kita, baik buruknya kita, itu dorongan dari insting. Insting itu nanti timbunan pengalaman yang mempengaruhi psikologis kita. Jadi manusia itu ternyata disetir oleh unsur psikisnya. Baik atau buruknya disetir oleh dorongan dari dalam. Kalau tadi kan manusia itu bersih dipengaruhi luar. Kalau ini kebalikannya, manusia itu dipengaruhi dorongan dari dalam dirinya. Jadi kebalikannya, perspektifnya namanya psikoanalisis. Jadi ini teori-teori. Oke, jadi ada banyak teori yang menyatakan tentang fitrahnya manusia.